Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa mengikuti prasesi tutorial web. Aktivitas saya yang utama sebagai PNS di SMK Negeri 1 Samarinda di Jalan Pahlawan, mengajar bidang keahlian multimedia. Adapun aktivitas kegiatan yang lain di samping tugas pokok, selain sebagai tutor di UT, saya juga sebagai pengurus di wilayah Himpaudi, Kalimantan Timur, kemudian ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP Multimedia Kalimantan Timur, juga sebagai staf ahli di UPTD Tekom Infodik Kaltim, yaitu unit pelaksana teknis daerah Dinas Pendidikan Provinsi yang khusus membidangi layanan teknologi pembelajaran. Kalau di tingkat pusat mungkin kita kenal dengan Pustekom, Pusat Teknologi Komunikasi Kemdikbud, dan sekarang nomenklaturnya atau namanya diganti dengan Pusdatin, Pusat Data dan Teknologi Informasi. Profil singkatnya, lengkapnya di Facebook bisa dilihat. Ini di Facebook saya di Yahya SMK 1. Saya karena kerja saya di sana. Ini bisa dilihat di sini, dan juga di channel Rumah Belajar Streaming, yaitu channel YouTube. Ini adalah kegiatan-kegiatan saya yang terkait dengan pembelajaran, kemudian juga ada yang terkait dengan hobi, ya. Tapi paling banyak adalah kegiatan-kegiatan pembelajaran, terutama di masa pandemi, baik itu tingkat SD, PAUD, SMA, SMK, semua proses pembelajarannya ada di sana, terutama dalam bentuk live streaming dan beberapa video pembelajaran rekaman. Tapi sebagian besar adalah live streaming. Nanti teman-teman bisa buka lebih lanjut, dicari di Google Rumah Belajar Streaming, insya Allah akan menemukan itu. Baik, itu saja perkenalan dari saya. Sekarang kita gilir ke teman-teman semua ya. Perkenalkan, nama saya Anas Ataya Hadi, hobi saya penggambar, dan saya bekerja di SDN 020 Balikpapan Tengah sebagai TU, Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Andara Melati Firenza, biasa dipanggil Andara. Hobi saya nonton film, terus saya bekerja di SDN 006 Balikpapan Tengah. Perkenalkan, nama saya Tika Tatiana, biasanya dipanggil Atika. Hobi saya nonton, traveling, dan yang lainnya. Saya kerja di SDIT Al-Aulia 1, Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ceratul Fatra, biasa dipanggil Fatra. Hobi saya baca buku, main bulu tangkis, sama nonton TV. Sekarang saya ngajar di 2 tempat. Yang pertama di SD Quran Darul Hasanah, Balikpapan Selatan, sama di PKBM Tolabul Ilmi. Di PKBM saya ngajar SMP. Ya, nama saya Dwitia Pawitra Ningtyas, biasa dipanggil Dwitia. Hobi saya melukis. Sekarang saya bekerja di SDIT Asadiah Manuntung, Balikpapan, Pak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Kenalkan, nama saya Erlina. Hobi saya masak, dari instansi 011 Balikpapan Kota. Ngajar di kelas? Ya, staff Pak, atau usaha. Perkenalkan, saya Fitri Nurhayati, biasa dipanggil Fitri. Oh ya. Iya, hobinya menonton, baru suka kuliner makanan. Instansinya dari SD Negeri 027 Balikpapan Tengah, Pak. Yuk teman-teman, Bapak kalau bisa ke rumah juga boleh pesen. Saya Indra Rizkika, biasa dipanggil Linda. Hobi membaca, dengar musik, make up. Sekarang saya mengajar di bimbel sendiri, Pak, di rumah.
Perkenalkan, nama saya Khoirunisa Alfahmi, biasa dipanggil Nisa. Hobinya jalan-jalan, nonton, masak, bisa. Terus sekarang ngajar di SD Patra Dharma 1 Balikpapan. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Lelatul Krisna Lestari, biasa dipanggil Lelatul. Saya belum bekerja ini, Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran. Saya kerja di SD 035 Samboja, Pak. Nama saya Nina Sintami Dewi, Pak. Oke. Kedengarannya, Pak ya? Ya, kedengaran. Nah, ada banyak orang di rumahnya ya. Ayo nanya anaknya. Anaknya teman, Pak. Oh gitu. Lagi di Ayun ya. Iya. Hobi saya jalan-jalan, Pak. Saya ngajarnya di TK Al-Azhar, TK SD IT Al-Azhar, Pak. Saya Nur Hayati, biasanya dipanggil Cahya. Hobi saya nonton dan dengar podcast horor. Terus saya juga hobi nonton reality show Korea. Terus instansi saya SDN 003 Balikpapan Timur. Terima kasih, Pak. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Nurhanisa Dewi. Saya dari instansi 001 Balikpapan Barat, Pak. Saya Nur Hidayah, hobi olahraga. Sekarang kerja di SD 015 Balikpapan Selatan, TU, Pak. Nama saya Nur Wahidah Fahriana Amali, biasa dipanggil Amali. Saya dari instansi SD Negeri 005 Balikpapan Kota sebagai staf tata usaha, Pak. Nama saya Ridho Ihtifazuddin Febri. Saya bekerja di instansi di SDIT Trisukses Generus Balikpapan Kota. Saya ngajar mata pelajaran bahasa Inggris, Pak. Ya, perkenalkan, nama saya Tiani Widianti, saya biasa dipanggil Tia. Hobi saya masak. Saya berasal dari TU SD 015 Balikpapan Selatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadan, biasa dipanggil Wahyu. Instansi saya dari SDN 008 Balikpapan Barat sebagai penjaga perpus, Pak. Ya, perkenalkan, nama saya Yesi Mailena Putri, biasa dipanggil Yesi, Pak. Untuk saat ini masih belum mengajar, hobinya jalan-jalan. Nama saya Yulia Puspitasari, hobinya nonton. Saat ini belum bekerja, Bapak. Izin menyampaikan lagi, Pak. Baru masuk rumah sakit. Mau melahirkan Pak, hari ini sesar. Siapa? Ibu Putri Andika. Ibu Putri Andika, yang ketua kelasnya ya? Iya, betul, Pak. Pengganti ketua kelas, Pak. Sebetulnya ketua kelasnya Pak Andri Cahyadi. Tapi karena Pak Andri Cahyadi berhalangan, jadi untuk semester ini sementara dipegang Mbak Putri Andika. Dan hari ini berhalangan juga. Ya, karena disesar hari ini masuk rumah sakit. Ya, yang mudah-mudahan lancar. Ya, amin, Pak. Ya, Assalamualaikum, Bapak. Saya dengan Rosi Fajar Sari. Hobinya traveling. Saat ini saya mengajar di SDIT Al Hasan Balikpapan Kota, mengajar di kelas 6. Perkenalkan, nama saya Eris Pedayanti, instansi saya Dinas Pendidikan, Pak. Nah, untuk pelatihan-pelatihan, apakah sudah ada program pelatihan untuk operator Dapodi, mungkin terkait dengan sosialisasi belajar ID dari kementerian ini? Ada, Pak, kemarin sepertinya beda seksi sih pelatihan untuk akun guru pembelajar ada kemarin. Yang diartinya operator, satu sekolah. Iya, berarti sudah dilakukan, tapi mungkin belum 100%. Ya, nanti tugasnya operator. Ya. Daring atau offline pada saat itu? Saya lupa karena beda seksi. Sepertinya tatap muka sepertinya, Pak. Ya, kalau tatap muka memang terbatas dari sekian banyak sekolah, mungkin belum bisa tercover semua ya. Kalau daring mau 1.000-2.000 orang, insya Allah bisa itu ya.
Jadi makanya tadi kebanyakan teman-teman yang ada di sini saya tanya masih belum tahu tentang hal itu. Nah, Bapak nanti saya selesaikan di sini. Ya, Pak. Kemudian kalau Pak Buntoro megang apa sekarang di sana? Sekretaris, Pak, Sekretaris dinas. Iya, Pak. Kepala dinas masih Pak siapa kemarin tuh? Muhaimin, Pak. Mas beliau Pak Muhaimin ya masih ya? Iya, Pak. Iya, salam beliau. Kemarin sempat ketemu di Jakarta pada saat event kuis Ki Hajar. Balikpapan salah satu kota yang menerima anugerah Ki Hajar. Iya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erma Oktavianti. Hobinya makan, Pak. Instansinya TU SD 002 Balikpapan. Pak, saya mau menyampaikan saya Indi Saputri, baru cuti kemarin semester 3 mau masuk semester 4, tapi absennya belum ada. Oh, sebentar, Indi Saputri. Ya. Nanti bisa melapor ke UT untuk namanya, takutnya nanti di LMS-nya juga nggak ada gitu kan. Yang kalau di Excel sini nggak ada, nggak masalah, tapi nanti di LMS-nya harus sudah ada. Indi Saputri. Ya. Indi Saputri. Coba silakan memperkenalkan diri. Ya, nama saya Indi Saputri. Saya tidak bekerja saat ini. Hobi saya cuma memasak. Perkenalkan, nama saya Nanda Aulia, bisa dipanggil Nanda. Saya mengajar di SDIT Trisukses Generus 1 Balikpapan. Hobinya nonton, dengerin podcast. Nama saya Riza Dwi Novita. Bentar, Bu Riza Dwi, bisa diarahkan ke arah dinding itu, diarahkan ke jendela. Itu saya lihat ada jendela atau pintu yang terang. Nah, Ibu arahnya harusnya menghadap ke pintu atau jendela yang terang, sehingga kelihatan. Nah. Saya bekerja di SD 010 Balikpapan Utara, Pak, sebagai operator dapodik. Sudah disosialisasi belajar ID? Belum, Pak. Belum. Saya masih belum paham itu bagaimana sosialisasinya. Ya, baik, nanti saya berikan. Nah, ini adalah gambaran pokok mata pelajaran mata kuliah yang kita harus gali selama 1 semester ini. Ya, ada terkait dengan konsep pemanfaatan media dalam pembelajaran, kemudian pemanfaatan media dalam pembelajaran berbagai faktor yang perlu, kemudian pemanfaatan media audio di dalam pembelajaran, ya. Kemudian ada terkait dengan video sebagai media pembelajaran, pemanfaatan lingkungan alam sebagai media pembelajaran, kemudian komputer dan aplikasinya, serta pemanfaatan teknologi informasi, dan terkait dengan panduan praktek. Ya, ini pokok bahasan nanti yang bisa dipelajari secara mandiri melalui modul yang sudah dipegang. Nanti di dalam proses pembelajaran nanti akan ada pengayaan untuk memperkuat modul ini. Mungkin di modul ini dari sisi prakteknya belum ada, nanti ada sisi prakteknya. Seperti nanti ada di situ ada pembahasan tentang video sebagai media pembelajaran. Tentunya kita tidak hanya mengenal konsepnya saja, tapi nanti teman-teman juga bisa mempraktekkan membuat videonya seperti itu nanti ya. Nah, terkait dengan akun belajar ID tadi, ya perlu saya sampaikan di prasesi ini ya, bahwa akun ini sesungguhnya sudah diluncurkan oleh Kementerian sejak 11 Desember. Akun ini berupa apa sih? Ya, sebuah akun pembelajaran elektronik yang berdomain belajar.id. Misalnya ada guru yang namanya Agus misalnya, kan nanti akunnya itu namanya agus@guru.belajar.id. Ini diberikan oleh kementerian. Jadi kita tinggal memanfaatkan saja ya. Tujuannya untuk mendukung proses pembelajaran
baik di masa pandemi maupun setelah pandemi nanti akun ini masih bisa dan relevan digunakan. Akun ini dibuat dalam bentuk akun Google ya, akun mirip Google. Nanti teman-teman tinggal buka Gmail ya, buka Gmail kemudian tambahkan akun. Nah, nanti masukkan akun yang baru yang didownload oleh operator. Nanti caranya bagaimana mendownloadnya nanti kita coba bahas. Nah, kenapa akun ini dibuat dalam bentuk Google? Kita ketahui bahwa kalau kita memiliki smartphone, handphone Android, otomatis akan terkait dengan Google. Nah, di kelas ini semuanya sudah punya Gmail semua ya. Jangan sampai nggak punya Gmail ya. Mungkin ada yang masih punya Yahoo ya, atau yang lain ya. Ya usahakan semuanya punya akun yang berdomain Gmail ya. Nah, Gmail ini nanti kalau sudah akrab dengan Gmail, udah langsung bisa terhubung dengan akun pembelajaran dari kementerian. Dan akun ini tidak berbayar ya. Sistemnya sudah di-create demikian rupa oleh kementerian. Nah, bisa digunakan apa saja sih akun ini gitu ya. Pertama, bisa digunakan untuk kirim-mengirim email. Seperti Bapak, Ibu punya akun Gmail. Akun ini bisa digunakan untuk itu. Ya, kemudian penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik. Nah, mungkin kita punya berkas-berkas, entah itu surat atau media pembelajaran. Kita bisa simpan di sana. Dan penyimpanannya ini unlimited atau tidak terbatas. Kalau teman-teman misalnya sudah punya akun Gmail pribadi, tentunya bisa juga digunakan untuk menyimpan email, cuma dibatasi 15 GB. Nah, akun yang dari kementerian ini unlimited, tidak dibatasi kuotanya. Nah, sayang sekali jika itu tidak dimanfaatkan ya. Kemudian bisa digunakan untuk pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik dengan akun ini. Bisa juga digunakan untuk penjadwalan secara elektronik. Kita punya jadwal pelajaran hari Senin apa, mapel apa, Selasa apa, Rabu dan seterusnya. Atau kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran bisa dijadwalkan melalui akun ini, melalui Google Calendar fiturnya nanti ya. Kemudian pelaksanaan pembelajaran secara daring, baik sinkron maupun asinkron bisa dilakukan dengan akun ini. Nah, sinkron itu yang bagaimana? Sinkron itu yang seperti sekarang ini. Ya, kita sekarang ini tatap muka langsung itu namanya pembelajaran yang sinkron. Saya dengan teman semua harus bertatap muka secara langsung menggunakan akun belajar ID nanti ya. Sekarang kan menggunakan Microsoft Teams. Ya, nanti teman-teman bisa menggunakan akun belajar ID, aplikasinya adalah Gmeet, Google Meet. Ya, itu bisa digunakan untuk pertemuan seperti ini. Tidak dibatasi durasi. Mungkin ada yang pernah menggunakan Zoom dibatasi 40 menit saja. Di akun belajar ID tidak dibatasi. Dan juga bisa merekam kegiatan seperti saat ini ya. Ada fitur rekamnya, direkod, akan tersimpan di cloud. Dan ada penggantian background, kemudian ada fitur-fitur yang lain seperti raise hand juga ada di akun belajar ID untuk sinkronus. Yang tidak sinkronus berarti asinkronus. Asinkronus itu bagaimana? Yang tidak secara langsung, tidak secara live seperti ini. Berarti sistemnya tertunda, yaitu teman-teman bisa menggunakan Google Classroom. Classroom ini sistem pembelajaran secara asinkron atau tidak langsung. Nanti kita bisa mengemas kelas di sana, bagaimana mendeliverikan materi, bagaimana nanti memberikan penugasan, membuat kuis, dan sebagainya dilakukan secara asinkronus melalui akun belajar ID ini. Dan bisa digunakan untuk mengakses materi-materi yang ada di rumah belajar Kemdikbud. Nah, di rumah belajar Kemdikbud, bisa di searching di Google, nanti ada rumah belajar Kemdikbud, banyak sekali video-video pembelajaran, soal-soal, serta fitur-fitur yang lain yang bisa di-download di sana dengan akun belajar ID tersebut. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini perhatikan ini teman-teman yang tugasnya sebagai operator, yang bukan operator nanti dikasih tahu ke operator. Operator harus membuka halaman ini, pd.data.kemdikbud.go.id. Nah, silakan nanti dibuka ini ya.
Sebentar saya garis bawahi. Ini ya, pd.data.kemdikbud, jangan kelebihan ya. Oke, ini pd.data.kemdikbud.go.id. Nah, setelah itu silakan login dengan menggunakan user ID yang digunakan untuk Dapodik. Maka ini kalau bukan Dapodik tidak bisa membuka ini. Nah, setelah nanti login ke PD data Kemdikbud.go.id dengan user itu, maka nanti ada menu yang namanya akun pembelajaran. Silakan nanti di sana diunduh. Akun untuk admin ada, untuk PTK ada ya. Jadi untuk siswa juga ada. Nah, akun tadi diunduh dalam bentuk filenya adalah CSV. Ya, file CSV itu nanti bisa dibuka dengan Excel. Nah, nanti bisa dibuka dengan Excel. Di situ nanti ada nama gurunya siapa, akunnya apa, passwordnya apa. Nah, itu nanti teman-teman operator bisa didistribusikan ke teman-teman guru yang lain. Mungkin tidak semuanya dapat karena hanya data yang terdaftar di Dapodik saja. Kalau ada guru yang namanya belum ada di Dapodik, tentu saja tidak mendapatkan itu. Nah, ini tugas operator satuan pendidikan memang untuk mendownloadkan. Nah, kemudian mengaktifkan. Untuk mengaktifkan ini guru masing-masing ya. Ini domainnya guru masing-masing, bukan lagi domain operator ya. Nah, nanti guru masing-masing harus membuka ini, mail google.com. Ya, seperti buka email biasa. Seperti buka email biasa ya, Google. Kalau statusnya sudah login, maka tekan tombol tambahkan akun. Nah, tambahkan akun, nanti silakan diisi akun yang baru yang dapat dari operator Dapodik dengan user yang sudah ada. Setelah itu ada ketentuan persyaratan ya, tekan tombol setuju dan silakan untuk mengganti passwordnya. Nah, dalam penggantian password nanti yang perlu diperhatikan, maka password tersebut harus 8 digit, kemudian ada kombinasi dengan huruf besar dan huruf kecil, dan juga ada kombinasi dengan angka. Passwordnya harus diganti. Kalau nggak diganti nanti nggak bisa proses selanjutnya. Ya di-mute dulu yang ada. Nah, apakah ini wajib bagi guru ya? Ini sifatnya opsional memang ya, karena opsional tidak wajib, dan ini akan di-close atau ditutup tanggal 30 Juni, jadi masih banyak waktu kita untuk mengaktifkan itu ya. Sekarang masih bulan Maret, April, Mei, Juni ya, masih ada waktu, silakan diaktifkan. Kalau tidak diaktifkan, maka akan dihapus dan kita tidak memperoleh manfaat dari fasilitas yang diberikan kementerian. Nah, ini sangat penting akun ini kita gunakan. Kenapa? Karena akun pembelajaran ini akan menjadi salah satu komunikasi resmi. Nah, akun ini juga sering disebut dengan akun G Suite for Education. Ada yang menyebutkan akun G Suite for Education, boleh. Ada yang menyebutkan Workspace for Education, ada yang menyebutkan akun pembelajaran, bisa ada yang menyebut dengan akun belajar ID, ya apa saja namanya, artinya yang jelas itu adalah akun dari Kementerian Pendidikan dalam bentuk akun pembelajaran ya, yang berdomain belajar ID ya. Nah, cara mengaktifkannya nanti begini Bapak Ibu ya. Ketika sudah didownloadkan oleh operator sekolah, tadi cara mendownloadnya sudah di paparan sebelumnya ya. Nah, nanti ada file-file Excel, setiap guru akan memperoleh akunnya. Nah, maka guru tersebut buka Google, gmail.com, buka Play, tekan tambahkan akun. Kalau sudah login di email sebelumnya, kalau belum login ya sign in gitu ya. Nah, nanti setelah tambahkan akun, nama kita, kemudian .belajar ID, maka ada muncul ini terima ya, ada ucapan selamat datang ya, kita terima saja, tekan accept, dan Bapak Ibu harus mengganti passwordnya tadi. Silakan diganti dengan yang baru, yang dari kementerian biasanya passwordnya itu huruf tanda dolar itu ya,
huruf S dolar dan seterusnya. Itu harus diganti. Gunakan kombinasi huruf besar dan huruf kecil. Gunakan kombinasi angka 8 digit. Nah, usahakan diingat dan memiliki makna. Kalau nanti lupa, nanti merepotkan operator juga ini. Nanti operator bisa mereset itu sebetulnya, ya. Tapi kalau gurunya tersebut mengingat, ya insya Allah tidak akan merepotkan dengan bolak-balik meresetkan. Nah, kelebihannya apa tadi? Penyimpanan data tak terbatas. Kalau teman-teman punya Google akun biasa dibatasi 15 GB tadi, dengan akun yang dari kementerian ini tidak terbatas. Ada fitur-fitur canggih, ada fitur chat yang tidak ada di akun biasa. Kemudian classroom-nya juga berbeda, bisa menampung 1000 siswa lebih, ya, aman dan teratur, ya. Ini kelebihannya. Nah, demikian juga di bagian drive-nya. Ada drive bersama yang bisa digunakan secara bersama-sama di lingkungan organisasi tersebut. Misalnya sekolah X punya data siswa, punya data nilai, data materi. Ini bisa diakses oleh teman-teman guru yang lain di lingkungan sekolah tersebut. Di drive bersama dimasukkan. Nah, fitur di Google Meet-nya, Google Meet ini untuk pertemuan tatap muka seperti ini. Kalau di Microsoft namanya Microsoft Teams. Kalau di Google namanya Google Meet, ya, fungsinya sama ya seperti Zoom atau Webex gitu ya, untuk tatap muka sinkron virtual seperti ini. Di akun Belajar ID itu bisa dilakukan, dan di Belajar ID ada raise hand, ada bisa merekam. Kalau di akun pribadi tidak ada raise hand dan tidak bisa merekam. Ini untuk pembelajaran yang sinkronus. Kemudian nah, di dalam pengelolaan pembelajaran, mungkin teman-teman juga sudah yang menggunakan Classroom. Nah, di Classroom yang berdomain akun Belajar ID, ini langsung ada otomatis link untuk membuat pertemuan tatap muka langsung dengan Jimit. Ini ada. Ya, kalau di sini tidak ada ya. Yang di pribadi ini belum ada, yang di sini sudah ada. Ini kelebihannya ya. Kemudian berapa kapasitas Google Classroom-nya? Kalau yang biasa ya, ini cuma 250 siswa. Yang di akun Belajar ID lebih dari 1000 lebih. Saya punya kelas pelatihan itu 1300 masih bisa masuk ternyata. Di atas 1000 dengan akun Belajar ID ini. Untuk pengelolaan kelas asinkron. Jadi Bapak Ibu, di dalam proses pembelajaran daring sesuai dengan pedoman Menteri itu hendaknya dilakukan 2 pendekatan. Pendekatan sinkron dengan asinkron. Yang sinkron tadi dengan tatap muka virtual seperti ini, dengan akun Belajar ID tadi dengan Jimit, ya. Kemudian yang asinkron menggunakan Classroom. Nah, apakah sudah ada yang punya Classroom di forum ini, di kelas ini ada yang pernah membuat? Nanti kita berikan materinya lebih lanjut di sesi-sesi yang lain ya. Kemudian sudah Pak, sudah berjalan. Sudah pernah membuat ya dengan akun biasa ya. Ya, nanti bisa dibuat dengan akun Belajar ID di semester berikutnya. Yang sudah ada ini lanjutkan saja. Semester berikutnya kita rancang itu ada beberapa kelebihan kalau menggunakan akun Belajar ID yang dari kementerian. Nah, masalah-masalah pembelajaran jarak jauh mungkin sering kita temui ya. Tidak bisa diakses di perangkat tertentu, itu juga kendala. Kemudian data hilang, rusak juga sering terjadi, laptop, handphone penuh itu juga sering terjadi. Maka Bapak Ibu, akun Belajar ID ini sebagai solusi atas kendala-kendala yang terkait dengan pembelajaran berbasis IT tadi selama pandemi ini sangat berperan sekali. Nah, seperti itu Bapak Ibu sebagai prasesi kegiatan kita dan materi tambahan yang terkait dengan pemanfaatan akun Belajar ID. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Caranya mudah sekali, petunjuk lengkapnya ada di sini ya. Ini ya, kita tinggal klik aja juga di sini ya. Kalau di situ susah diketik, klik aja di sini. PD Data Kemendikbud. Oke, nah nanti silakan login di sini ya. Tentu saja akun masing-masing, saya tidak bisa mendemokan ini karena saya bukan operator sekolah yang punya akun itu. Silakan nanti Bapak Ibu. Ada pertanyaan?
Ya Pak. Pak, kalau misalnya kita nanti mendapatkan akun Belajar ID ini, sedangkan selama ini kita sudah memakai akun pribadi untuk Google Classroom, itu berarti kita harus ganti Pak, buat yang baru ya Google Classroom-nya. Ya, jadi untuk Google Classroom yang sudah Ibu buat, itu selesaikan sampai semester ini. Selesaikan semester ini ke mungkin bulan Juni ya selesai ya. Nah nanti bulan Juli jadi, bisa untuk tahun ajaran baru. Iya, untuk tahun ajaran baru aja. Iya, betul. Tetapi aktivasinya usahakan sedini mungkin aktivasinya. Kan tadi dibatasi 30 Juni nanti malah lupa nunggu tahun ajaran baru udah lewat ini gitu kan ya. Ya Pak, terima kasih informasinya. Ya, untuk selain untuk Google Classroom kan bisa bermacam-macam tadi kan, untuk pertemuan tatap muka seperti ini. Ya, soalnya untuk Google Meet sekarang dibatasin cuma 1 jam Pak kalau untuk akun pribadi. Sedangkan saya menggunakan Google Meet untuk daring. Betul sekali. Nanti kalau yang dengan akun Belajar ID bisa 24 jam ngobrol bareng siswa seperti ini nggak apa-apa. Dan Pak. Ada rekamannya, bisa direkam juga. Sehingga rekamannya itu bisa sebagai video pembelajaran. Mungkin nanti siswa yang berhalangan hadir, nonton rekamannya. Di-share ke YouTube atau langsung dari Google Drive-nya. Oke, yang lain? Pak, ya. mau bertanya Pak. Bu Khairun Fitra ya? Ini Pak, kan Bapak bilang untuk ID, untuk apa tadi? Belajar ID. Pembelajaran. Belajar ID ya. Ya, itu kan Bapak bilang untuk guru yang terdaftar Dapodik. Kan nggak semua guru ada yang terdaftar Dapodik, Pak. Kalau misalnya gurunya nggak terdaftar Dapodik, apakah bisa buat akun? Ya, tidak bisa. Jadi itu akun itu sama memang sekali nggak bisa, Pak. Nggak bisa karena harus didata dulu, dimasukkan dulu ke Dapodik, dan untuk bisa masuk ke Dapodik biasanya kan ada persyaratan tertentu ya, minimal berapa tahun mengabdi di sekolah tersebut, gitu kan. Ya, menggunakan Google yang biasa nggak apa-apa. Baik, mudah-mudahan nanti pertemuan depan sudah ada progres. Teman-teman yang khususnya operator sudah mendistribusikan itu ke guru-gurunya ya, ke guru-guru yang lain, atau teman-teman yang bukan operator bisa menghubungi operator untuk minta akun itu, karena nanti akun itu nanti juga akan kita gunakan dalam proses pembelajaran berikutnya. Demikian prasesi kegiatan pada siang hari ini. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Bapak.